padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Kamis 26 Juni 2025. Sapaan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai dengan 29. Permenungan kita akan bersama dengan Suster Maria Wigberta PRR. Dan doa akan bersama dengan Suster Maria Dominik PRR. Mari Bapak Ibu, kita mengawali hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga." Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu,
dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kalian, enyalah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Mengawali renungan singkat pagi ini, saya hendak mengajukan dua pertanyaan untuk kita renungkan dan refleksikan bersama. Yang pertama, apakah Anda dan saya merasa sudah cukup dengan setiap hari berseru Tuhan, Tuhan dalam doa-doa kita? Pertanyaan yang kedua, apakah Anda dan saya yakin bahwa dengan setiap hari berseru atau berdoa Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga? Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini melalui penginjil Matius, dalam khotbah di bukit, Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Itu berarti bahwa tidak cukup jika hanya berhenti pada seruan atau berseru Tuhan, Tuhan, tanpa memberi waktu bagi Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Kita mesti membiarkan telinga kita untuk mendengarkan apa yang hendak disampaikan Tuhan kepada kita. Dengan menjadi pendengar yang baik, tentu kita juga akan mampu menjadi pelaksana yang baik. Orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya diidentikan seperti orang yang membangun rumah di atas wadas yang kokoh kuat. Mendengarkan sabda dan melakukannya adalah fondasi hidup orang beriman yang percaya kepada Allah. Dua sikap dasar ini menunjukkan bahwa kita memiliki kepercayaan dan ketaatan kepada Allah. Percaya dan taat menjadi kunci untuk memperoleh berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah kita membiarkan Tuhan berbicara? Atau malah sebaliknya, kita justru menjadi seorang yang monopoli pembicaraan
sehingga kita tidak bisa lagi untuk mendengarkan apa yang hendak Tuhan katakan. Kalau sudah sulit untuk mendengarkan, apalagi untuk melakukannya, pasti akan lebih sulit juga. Dan pada akhirnya kita tidak jauh bedanya seperti orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Mari kita berdoa mohon rahmat Tuhan untuk memampukan kita menjadi pendengar dan pelaksana sabda Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita melalui kesaksian hidup setiap hari. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Teristimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih.
telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa aku, hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia. Dalam doa aku sembah, sujud